Setiap keluarga punya caranya masing-masing untuk mengekspresikan rasa sayangnya. Ada yang gampang bilang I love you setiap hari, tapi ada juga yang bahkan susah banget untuk ngomong sayang ke anaknya. Kalau kamu pingin hubungan dengan anak gak cuma status, hilangkan semua gengsimu, gak usah jaim. Gak ada untungnya sama sekali untuk gengsi ke anak. Yang ada, anak itu merasa gak pernah disayang sama orang tuanya. Cinta itu fondasi yang penting untuk setiap orang, dan gak ada satu orang pun yang gak ingin disayang, termasuk anak-anak kita. Kalau kita pingin anak-anak kita tuh terbiasa ngomong sayang ke kita tuh harus kasih contoh dulu, biasakan dulu untuk ngomong sayang ke mereka. Pakai momen Valentine ini untuk memulai ngomong sayang ke anak. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali loh, dan waktu itu nggak bisa diputar kembali. Anak remaja itu cenderung akan mendengar omongan orang yang menurut mereka menyenangkan dan seru untuk diajak ngobrol. Nggak usah susah-susah cari tips untuk mengatur anak remaja, cukup jadi orang yang menyenangkan bagi mereka. Kalau kamu bisa jadi orang tua yang menyenangkan, mereka pasti akan mendengar omongan kamu. Pertanyaannya, apakah anak kamu sudah merasa kamu adalah orang tua yang menyenangkan bagi mereka? Jika kamu suka memukul anak karena mereka melakukan kesalahan, ada kemungkinan mereka akan percaya kalau melakukan kekerasan ke orang, bahkan memukul itu hal yang wajar kalau mereka nggak suka akan sesuatu. Jadi, kalau punya anak itu harus disayang-sayang, bukan dipukul-pukul. Iya juga, jangan dipukul-pukul. Tahu nggak kenapa istri itu jarang sakit? Karena dari pagi ngurusin rumah, masak, berberes, ngurusin anak, ngurusin suami, dan dia tahu kalau misalnya dia sakit itu pekerjaan rumah semua nggak beres. Dan kalau sampai istri beneran sakit, pasti mikir anak sama suami itu gimana, bisa nggak ya bertahan sehari? Jadi istri itu bukannya nggak pernah sakit, tapi nggak punya waktu untuk ngurusin sakitnya. Dia lupa sama sakitnya, yang penting keluarganya dia itu terurus. Mau tahu kenapa anak remaja pengen menjadi K-pop? Alasan pertama, karena mereka itu merasa terinspirasi untuk mendapat pengakuan dari orang banyak seperti idola mereka. Jadi sebenarnya mereka itu butuh pengakuan. Semakin mereka tidak dapat pengakuan dari orang tuanya, mereka akan semakin menggilai K-pop. Jadi sebagai orang tua, daripada kita mengeluh kenapa sih anakku ini K-pop terus, nah kita perlu tanya anaknya, dia merasa diakui nggak sama orang tuanya. Pengakuan itu bisa banyak, bisa dari prestasi, passion, hobi, keahlian. Nah kalau anak itu nggak pernah merasa diakui dalam hal ini oleh orang tuanya, maka mereka akan mencari hal lain untuk penyaluran. Jadi sebelum komplain kenapa anak K-pop terus, akuin dulu setiap kelebihan yang dimiliki anak kamu. Orang tua mencintai anak tapi belum tentu menerima anak-anak apa adanya. Mencintai dan menerima apa adanya itu sangat berbeda. Kamu bisa mencintai tapi kamu belum tentu menerima apa adanya. Menerima apa adanya itu levelnya jauh di atas mencintai, karena itu jauh lebih susah untuk dilakukan. Mungkin ada yang menjawab, aku menerima anak apa adanya kok. Kalau kamu bilang menerima anak apa adanya, kamu mengizinkan nggak kalau anak itu punya pemikiran sendiri, punya keinginan sendiri, punya perasaannya sendiri? Itu mungkin ya nggak sesuai dengan yang kamu mau. Menerima anak apa adanya itu juga berarti menerima semua kelebihan serta kekurangannya. Jadi kalau anak itu punya kekurangan, jangan terus-menerus dibandingkan. Jadi kamu sebagai orang tua ada di level mana? Kamu masih mencintai atau sudah menerima anak kamu apa adanya? Kalau kamu sudah bisa menerima anak apa adanya, kamu akan jadi orang tua yang jauh lebih bahagia. Buat kamu yang sering menghukum dan menghina anak, coba kamu bayangkan gimana jika kamu sering dihina, dicela, dan dipermalukan di depan umum saat kamu di tempat kerja. Kamu pasti merasa atasan kamu orang yang jahat dan kamu pasti pengen cepat-cepat mengundurkan diri. Anak itu juga sama, kalau sering-sering digituin, sering dihina, dicela, dipermalukan, dia bukan akan berubah jadi lebih baik, tapi hanya merasa orang tuanya itu jahat. Tapi bedanya dia nggak bisa mengundurkan diri dari keluarganya, jadi mau nggak mau ya dia terima aja. 6 model pernikahan yang harus dihindari. Pertama, model drakor. Jadi pernikahan tuh banyak drama tapi nggak happy ending. Kedua, model sekolah. Salah satu pihak itu terlalu menggurui. 3, model kuburan. Cuek banget sama pasangannya. 4, model kuliah. Yang penting materi ada tapi nggak ada komunikasi ya nggak apa-apa. 5, model rumah sakit. Salah satu pihak merasa paling berjasa. 6, model pasar. Jadi suami istri keras kepala, nggak ada yang mau ngalah. Seorang teman bisa datang dan pergi kapanpun juga. Tapi seorang anak sampai kapanpun tetap jadi anak kamu. Tapi biasanya kita tuh bisa lebih baik sama temen daripada sama anak sendiri. Kenapa kita juga nggak baik aja sama anak sama kayak kita sama teman kita sendiri, supaya hubungan kita sama anak itu bukan hanya status tapi ada kedekatan. Seperti kita berusaha menjadi teman yang baik untuk teman kita sendiri, kenapa kita nggak berusaha menjadi teman yang baik untuk anak kita? Umur berapa anak remaja boleh pacaran? Rata-rata penelitian
biasanya umur 18 tahun itu anak-anak sudah mengalami yang namanya kematangan remaja. Tapi saat anak-anak usia 18 tahun perlu dilihat 3 hal ini ya. Pertama, anak sudah punya tanggung jawab belum? Kedua, bisa nggak mengatur waktu dengan baik? Dan ketiga, apakah dia sudah punya prinsip yang baik untuk dirinya sendiri? Sebenarnya yang harus dilihat itu bukan dari umurnya, tapi dari tingkat kedewasaannya secara psikologis dan mental. Karena usia tidak menjamin anak itu sudah dewasa. Ada anak yang umur 16 tahun tapi kedewasaannya itu sama dengan anak 26 tahun. Tapi kalau anak sudah cukup umur dan tingkat kedewasaannya sudah matang, jadi nggak apa-apa pacaran, diizinin aja. Karena semakin dilarang pasti anak itu akan sembunyi-sembunyi. Kalau kamu masih jomblo di hari Valentine, dengerin ini ya, nggak usah buru-buru cari pasangan untuk nemenin kamu di hari Valentine. Dulu sebelum nikah aku tuh juga sering jomblo dan aku pakai ini untuk mengekspresikan cinta ke diriku sendiri. Berapa banyak dari kita sibuk untuk mengapresiasikan cinta ke orang lain tapi lupa untuk mencintai diri sendiri. Pergunakan waktu-waktu ini untuk melakukan hal yang kamu senangi, cintai dirimu sendiri. Kalau saya lebih suka quote, cintai dirimu sendiri lebih daripada mencintai orang lain. Karena di zaman sekarang itu sudah banyak yang lupa, sudah sibuk terlalu mencintai orang lain tapi lupa dengan diri sendiri. Berusaha selalu menyenangkan semua orang tapi lupa kalau diri sendiri itu juga perlu disenangkan. Ingat ya, kebahagiaan sejati itu dari sini. Kalau kamu nggak bisa memenuhi kebahagiaanmu sendiri, nggak akan ada satu orang pun yang bisa mengisi itu. Banyak yang punya pasangan tapi nggak pernah happy. Karena apa? Karena diri sendirinya itu loh belum bahagia. Ini 3 gaya bicara yang nggak boleh dilakukan ke anak. Pertama, menyindir, mengatakan sesuatu yang sebaliknya. Pintar, HP terus dia mainin ya. Kedua, meremehkan anak. Jadi anakku jangan sok tahu, mama tuh lebih tua, lebih ngerti daripada kamu ya. Ketiga, melabel anak. Emang kamu pemalas ya, pemalas sama kayak bapakmu, turunannya susah. Emang kamu kira kamu bilang anak pemalas itu bisa merubah dia jadi baik? Harusnya bisa. 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 Ini malah menyakiti hati anak. Rambut Anak remaja, kalau ada yang bilang Valentine kok masih jomblo, kamu jawab gini ya, mendingan aku masih jomblo daripada punya pasangan tapi disakitin mulu. Punya pasangan di hari Valentine itu tidak menjamin kamu bahagia, karena kebahagiaan itu dari dirimu sendiri. Kalau kamu nyuruh anak remaja untuk belajar, biasanya kamu bilang apa? Makanya kamu tuh belajar yang pintar supaya masuk universitas yang bagus, terus kerja di perusahaan yang bagus, gajinya gede. Kalau kamu pakai alasan itu tuh nggak akan ngefek, karena anak remaja itu pemikirannya jangka pendek. Mereka tuh nggak akan mikir sejauh itu. Karena pemikiran mereka tuh jangka pendek, mereka tuh hanya mikir kenapa aku harus belajar untuk besok. Lebih baik mainan aja sekarang, kan namanya gaji gede, kerjaan bagus tuh kan masih nanti. Jadi kalau kamu mau nyuruh anak belajar itu kasih motivasi jangka pendek. Jadi biasanya aku tuh kasih reward bulanan buat anak. Jadi kalau misalnya mereka belajar benar dalam jangka 1 bulan, aku kasih reward apa. Jadi kalau mau nyuruh apapun ke anak remaja itu jangan yang jangka panjang. Mereka tuh gak akan berpikir sampai ke sana. Jadi kasih aja alasan-alasan dan motivasi untuk jangka pendek. Tahu nggak, penting banget untuk seorang ayah itu memuji penampilan fisik anak perempuannya. Karena biasanya anak perempuan itu akan menghubungkan rasa percaya diri dengan penampilan fisiknya. Dan namanya perempuan itu biasanya butuh untuk pujian dari lawan jenisnya. Makanya ayahnya itu harus jadi orang pertama yang sering muji dia. Anak perempuan yang sering dipuji ayahnya itu biasanya tidak akan haus pujian sama lawan jenisnya. Kalau sering ngomong ke anak, nggak apa-apa, nggak cantik, yang penting baik, ini sebenarnya nggak salah sih. Tapi kenyataannya dunia itu tetap melihat fisik. Jadi nggak ada salahnya kalau dari seorang ayah yang memulai dulu untuk memuji penampilan fisik anak perempuannya. Nah, untuk cara memuji yang benar, jadi nggak harus juga penampilan fisik, itu nanti akan saya bahas di part kedua. Cara paling ampuh untuk mengajarkan anak empati. Dulu Els itu suka gigit Sri Kindil, dibilangin kayak gimana pun tetep nggak bisa. Akhirnya dikasih tahu nggak bisa, dilarang juga nggak bisa. Akhirnya tuh caranya kayak gini. Tiap kali Els gigit itu jangan fokus ke Els-nya. Jadi kita langsung ke Sri Kindil, kita langsung nanya, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Sambil dilus-elus dan jangan dianggap dianya. Lama-lama anak itu lihat kalau misalnya mamanya itu hanya peduli sama yang dia gigit. Setelah itu dia benar-benar nggak gigit sama sekali, malah dia itu contoh. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, dia tuh langsung datengin yang sakit, dia langsung tanya, kamu nggak apa-apa tak, kamu baik-baik saja tak, kayak gitu. Jadi percuma anak itu dilarang, lebih baik kita langsung contohin dia.